Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat data. BPS Kabupaten Bangkalan mempunyai program baru yaitu Sakera Podcast. Sakera itu adalah singkatan dari statistik itu keren dan asyik. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan bahagia ini kita akan mewawancarai sahabat kita yaitu dari BPS Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah koordinator fungsi statistik sosial. Beliau bernama Teddy Wahyudi. Gimana kabarnya Pak Teddy? Alhamdulillah baik Mas. Akhir-akhir ini saya pernah mendengar Pak Teddy tentang sensus penduduk 2020 lanjutan. Apa sih Pak sensus penduduk 2020 lanjutan itu? Baik Mas Danis, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini saya jelaskan ya. Yang dimaksud dengan sensus penduduk 2020 lanjutan ini adalah merupakan lanjutan dari sensus penduduk yang pernah diadakan di negara kita, yaitu pada tahun 2020 kemarin, yang mana seperti kita ketahui bahwa sensus penduduk tahun 2020 yang kemarin itu terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama yaitu sensus penduduk yang mana penduduknya ditanyai dengan kuesioner singkat atau istilah lainnya short form. Nah, tahap kedua yang sekarang ini itu penduduk nantinya akan ditanyai sama kuesioner yang lebih lengkap, lebih rinci, yang istilah lain dikatakan long form, gitu Mas. Baik Pak. Mungkin dari penjelasan Pak Teddy, saya ingin lebih tahu lebih dalam apa sih bedanya sensus penduduk 2020 dengan sensus penduduk 2020 lanjutan ini. Ya, terima kasih Mas Anis. Tadi sudah saya jelaskan bahwa perbedaan antara sensus penduduk tahun 2020 dengan sensus penduduk tahun 2020 lanjutan sekarang ini itu terletak pada jenis kuesionernya. Kalau pada tahun 2020 yang lalu kuesionernya sangat rinci, artinya hanya memuat nama, rinci jenis singkat Pak? 2020. Maaf, lebih singkat ya, sederhana atau dengan istilah lainnya itu short form. Nah, apa saja yang ditanyakan? Ya, pertanyaannya yang short form itu pertama misalnya nama, jenis kelamin, umur dan sedikit parameter demografi yang lain. Sedangkan yang sensus penduduk 2020 lanjutan sekarang ini itu petanya sangat detail, terperinci, memuat sekitar 83 pertanyaan. Bayangkan, sekali, Pak, ya? Bayangkan 83 pertanyaan. Itu. Iya. Apa aja? Nah, pertama yaitu terkait dengan angka mortalitas, angka kelahiran, pendidikan, ketenaga kerjaan, disabilitas, migrasi, dan data-data terkait perumahan. Juga masih ada beberapa parameter demografi yang lainnya. Banyak memang. Nah, ini penting Mas. Nanti saya jelaskan lagi, ini penting, yaitu tujuan daripada sensus penduduk 2020 lanjutan ini tidak lain adalah untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan ini Pak, kapan sih Pak pelaksanaannya? Terima kasih. Jadi begini, perlu saya jelaskan, pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 lanjutan sekarang ini itu ada dua tahap Mas. Nanti tahap pertama yaitu tahap pemutakhiran itu akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2022. Nah, tahap kedua yaitu tahap pencacahan itu dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2022. Oke Bapak, berarti ini sekarang sedang pelaksanaan ya? Betul sekali Mas Anis ya. Nah kemudian gini Pak, kan ada petugas sensus ya yang datang di rumah-rumah warga di Kabupaten Bangkalan ini. Mungkin saja ada warga yang menolak atau tidak menerima dengan baik kedatangan petugas. Apa sih Pak ciri-ciri petugas sensus penduduk itu Pak? Jadi gini ya, sebelum petugas sensus penduduk turun ke lapangan, ini petugas itu diadakan pelatihan dulu, ya, diadakan pelatihan. Nah,
di dalam pelatihan itu ditekankan bahwa nanti kalau petugas turun ke lapangan harap izin di masing-masing ketua SLS atau ketua RT atau apel lah kalau di Bangkalan sini. Tujuannya apa? Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan atau warga nolak, bisa melapor ke ketua RT atau apel tersebut. Gitu. Nah, tadi pertanyaan Mas Anies apa tadi yang ciri-ciri petugas? Ya, ciri-ciri mungkin dibekali seperti betul sekali ya. Rompi. Jadi gini, ciri-ciri petugas sensus penduduk ya, yang pertama petugas harus membawa surat tugas. Nah, ini penting ya. Kedua, petugas nanti akan dibekali rompi ya sebagai tanda pengenal bahwa dia adalah petugas sensus penduduk dari masing-masing kabupaten. Nah, cirinya apa rompinya? Yaitu berwarna biru tua, ada logo di belakangnya. Ya betul, ada ini ya gambar BPS ini tertulis sensus penduduk tahun 2020. Terus di belakangnya juga ada tertulis petugas sensus penduduk. Nah, warnanya jangan lupa warna biru tua, ya, bukan hitam, bukan coklat, biru tua. Nah, bukan warna hijau Pak, seperti Gojek. Enggak, ya bukan. Itu. Terus terakhir ciri-ciri bahwa petugas nanti juga dibekali tas untuk keperluan pendataan ya, berupa tas berlogo BPS gitu. Saya rasa itu ciri-ciri petugas. Terus ada ini nggak Pak? Kan sekarang ini lagi pandemi Pak ya. Betul. Apa ada APD atau yang lain? Ya, pertanyaannya bagus. Menjaga ini ya, petugas supaya tidak. Betul. Jadi gini ya, sebelum saya jawab, perlu saya ceritakan juga bahwa sebenarnya sensus penduduk tahun 2020 lanjutan itu dilaksanakan pada tahun 2021. Oh, diundur Pak ya? Betul. Kenapa? Karena waktu itu negara kita terdampak COVID-19. Nah, sehingga baru bisa dilaksanakan di tahun 2022 ini. Ya, mudah-mudahan bisa lancar dan sukses. Nah, terkait petugas, ya saya sampaikan juga, hati masyarakat tidak usah khawatir, petugas sudah divaksin sampai 3 kali. Ya, selain itu petugas juga dibekali masker, ya, dan dihimbau waktu pelatihan kemarin agar nantinya waktu pencacahan harus ada jarak dengan responden ya, maksimal betul maksimal 2 meter. Kenapa ya? Kita tuh waspada jangan sampai COVID-19 ini masih berkeliaran di Bangkalan ini. Baik, gitu, ya. Terus ada juga ini Mas apa yang sempat itu hand sanitizer itu juga diberikan ya. Mudah-mudahan lah, saya yakin dengan pencegahan seperti ini COVID-19 tidak akan mengganggu pelaksanaan sensus 2020 ya, mudah-mudahan. Ini Bapak untuk menutup acara ini mungkin saya ingin Bapak menyampaikan satu kalimat penutup Pak ya, atau istilahnya kita closing statement ya. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Anies ya. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat BPS Kabupaten Bangkalan agar menerima dengan baik petugas sensus penduduk tahun 2020 lanjutan. Dan kami mohon juga kepada seluruh masyarakat yang terpilih sampel agar nantinya bersedia memberikan jawaban dengan jujur dan benar. Karena dengan jawaban yang jujur dengan jawaban yang benar akan menghasilkan data yang valid yang bisa digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan di negara kita. Ya. Baik Bapak, salah satu ungkapan yang cukup informatif. Terima kasih atas kehadirannya sama-sama untuk mengisi acara Sakera Podcast ini. Pemirsa, podcast Sakera atau Sakera Podcast ini merupakan program baru dari DPS Kabupaten Bangkalan. Ini merupakan kegiatan yang bagi kami berupaya untuk mengedukasi masyarakat, terutama terkait dengan informasi tentang statistik. Saya sebetulnya bukan orang Madura, tapi untuk menutup acara ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan dengan kalimat Madura atau bahasa Madura. Nyoon tolong terima agi petugas sensus matur sekelangkong. Oke, kita akhiri acara ini. Kita tutup dengan
kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.